Meski santri telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tak banyak yang tahu bagaimana rasanya menjadi santri, apalagi kehidupan di dalam pesantren. Tujuan saya adalah Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa atau Pomosda di Tanjung Anong, Nganjuk, Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1880, Pomosda disebut-sebut sebagai salah satu pondok pesantren modern tertua di Indonesia. Pomosda sendiri dicetuskan oleh Kiai Hasan Ulama, putra dari Kiai Khalifah yang merupakan penasihat dari Pangeran Diponegoro. Selain madrasah diniyah ataupun pendidikan agama, Pomosda juga mempunyai lembaga formal dari SD sampai sekolah tinggi. Betul, sama datang ya Mas, ini Pondok Modern Sumber Daya Takwa di pondok kita. Ya kalau siang hari kayak gini nih, kelihatannya kan sepi nih. Pengen tahu nggak santrinya ngapain? Nah, emang jadwalnya ngapain biasanya? Nah, kita lagi ada jadwal vocational skill atau peningkatan skill gitu. Jadi siswanya kita latih untuk ada yang ikut mebeler, ada yang ikut teknik bangunan, ada yang menjahit, pertanian, perikanan. Banyak Penasaran nggak? Penasaran sih. Saya kira hanya banyak aktivitasnya keagamaan toh. Enggak, ternyata banyak banget betul di luar sekali. itu ya. Jadi ada life skill, memang yang utama kan memang agama, tapi juga kita bekali lah santri kita ini dengan kegiatan-kegiatan vocational skill yang bisa membantu mereka setelah lulus dari pesantren nanti gitu. Nama modern dalam Pomosda memang menunjukkan pesantren ini tidak hanya menekankan studi agama tradisional, tetapi juga mengembangkan sains, teknologi, bahasa, dan keterampilan hidup. Dengan misi itulah santri dibekali dengan pelatihan kejuruan yang bervariasi. Setidaknya ada 12 pengembangan kejuruan dan juga 12 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Pertama, kalau mereka menginginkan untuk lebih mendalami lagi, mereka sudah kenal kan. Jadi saya akan meneruskan ke teknik sipil atau ke arsitek semacam. Atau ketika mereka langsung ke masyarakat, paling tidak di tengah masyarakat kan paling ada hal yang sifatnya kegiatan yang arahnya ke bangunan, paling tidak mereka tahu. Tak main-main, santri mendapat pendidikan dari pengajar yang benar-benar punya skill di bidangnya. Pomosda juga tercatat punya program kemandirian pangan organik. Di sini terdapat beberapa komoditas yang ditanam, mulai dari bawang merah, sawi, selada, sampai tanaman hias. Dengan memakai pola tanam vertikultura yang memanfaatkan lahan sempit, ratusan tanaman disebar dalam berbagai media. Dari paralon, karonggoni, tong, sampai kaleng bekas. Yang dihasilkan nanti dijual kah atau dikonsumsi atau seperti apa? Konsumsi sendiri. Jadi ini kita untuk mencukupi kebutuhan dapur yang ada di pondok ini. Ya dimakan anak-anak juga, dimakan semua sivitas santri. Yang ada di santri, sivitas, dan ini orang-orang yang ada di dalam pondok. Tapi juga dijual juga? Betul, contohnya selada, kayak selada itu. Kan banyak nih nanamnya. Ya nanti lebihnya kita jual. Sebagai bukti, Pomosda menjadi salah satu komunitas yang berhasil mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi di wilayahnya. Semua keberhasilan ini dimulai dengan proses pembangunan kesadaran dan cara berpikir produktif. Saat ini, setidaknya ada 2.500 santri yang berada dalam bimbingan pesantren Pomosda. Semua berjalan dalam kesatuan integratif antara sekolah dan pesantren. Nah, sekarang saya penasaran nih, gimana rasanya nginep jadi santri? Nah, ini dia teman-teman, rekomendasi pondok yang keren, Pomosda. Karena di sini bukan hanya ngaji, tapi juga banyak ekstrakurikuler, banyak jurusan yang bisa kita ambil sesuai dengan keahlian kita, sehingga nanti kalau kita pulang dari pondok bukan hanya ngaji yang kita dapat, tapi ilmu untuk mencari nafkah juga kita dapat. Jadi nggak usah khawatir nih kalau mondok, kita mondoknya nggak usah khawatir nanti jadi apa, nggak usah khawatir karena di sini sudah semuanya tersedia. Dari eskul arsitek ada, perkebunan ada, menjahit ada, dan lain sebagainya ada. Ini sudah lengkap banget. Jadi pondok pesantren pun tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman. Di sana mereka juga belajar teknologi, di sana mereka juga belajar bagaimana memiliki keahlian yang sama dengan orang-orang yang ada di luar.
Jadi kita nggak usah khawatir lagi nih untuk mondokin anak. Pondokin aja di Pomosda kalau kalian masih ragu, tidak punya referensi mau mondokin anak di mana, takut nanti misalkan anak nggak bisa kerja. Ini solusinya, pondokin anaknya ke Pomosda atau saudaranya atau siapapun, karena ini pondok sudah terverifikasi. Dan berita-berita seperti ini ditampilkan, ini akan menambah wawasan orang luar, bahwasanya pondok itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Kita pun di pondok itu banyak kemajuan, teknologi kita juga belajar, agama kita juga belajar, mengaji kita juga belajar. Jadi kita punya keseimbangan antara mencari akhirat dan mencari dunia. Artinya kita tidak terlalu fanatik kepada agama sampai melupakan dunia, tapi kita juga tidak terlalu cinta dunia sampai meninggalkan agama. Jadi kita di tengah-tengah. Beragama itu memang harus di tengah-tengah. Jadi ini dia solusi buat kalian semua yang pengen mondok, pengen bisa ngaji, tetapi juga tidak ketinggalan teknologi. Pomosda.